Halo sobat podcast TVRI Bali. Jumpa lagi bersama saya nih. Nah kebetulan pasti kalian akan heran kok bisa saya nih yang jadi hostnya. Oke, jadi kebetulan ini akan spesial. Di spesial ini saya akan biasa mengundang narasumber pengisi acara yang pastinya akan mengedukasi dan memotivasi kalian semuanya. Dan pastinya di studio podcast kita ini sudah gempar. Dan sudah pasti spesial. Uniknya ini kita sudah kehadiran nih. Kita lihat tidak hanya narasumber saya ini, ada yang spesial juga di sini saya undang. Di depan ini kita bisa lihat ada beberapa jenis ular. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebenarnya kita akan perkenalan dulu dengan belinya. Yang pastinya siapa sih yang saya undang hari ini? Silakan beli. Bisa kenalkan sedikit dong dengan siapa belinya? Baik ya, nama saya Agus Putra, IGD Agus Pradana Putra. Jadi saya seorang biologis di Bali, di mana berkecimpung dalam dunia herpetologi, dunia perularan, perreptilan. Jadi ada buaya, kura-kura, ular pada umumnya gitu. Nah ini dia nih, udah disampaikan, udah diintroduce nih sama beli Agusnya ya. Yeah. Beli Agusnya sampaikan ini, beliau ini seorang biologis. Tapi kalau bicara biologis kan umum ya. Tapi ini lebih spesifikasinya breakdownnya ke jenis-jenis reptil. Yes. Nah, bisa juga dilihat dengan sobat-sobat podcast di depannya sudah ada beberapa jenis ular yang pasti kita akan ngobrol lebih lanjut seperti apa sih jenis-jenisnya dan bagaimana penanganannya dan sebagainya ya. Yeah. Tapi sebelum ke sana kita akan juga pengen tahu nih sejak kapan sih, kan beli ini seorang biologis ya? Iya. Yeah. Sejak kapan sudah mulai terjun di dunia reptil ini, Bli? Pertama kali terjun ke dunia reptil ini di tahun 2010. Oke. Ya, di sana saya belajar ular. Pertamanya sih ular ya. Karena ketertarikan di mana awalnya saya berpikir bukannya saya nggak sayang sama binatang lain gitu. Jadi yang merawat kucing banyak, merawat anjing banyak. Nah, saya mikir, coba cari sesuatu yang berbeda. Coba bergelut di bidang reptil ini nih, kayaknya unik nih gitu. Jadi nggak semua orang, dalam istilahnya nggak berani gitu, nggak semua orang berani gitu sama reptil ini, khususnya ular, dan merupakan satwa eksotik gitu. Jadi coba dalami ini. Nah, saya cari-cari itu di kampus juga, di beberapa buku dan teman-teman dari luar. Akhirnya saya mau belajar ini, herpetologi, khususnya Serpentes ular ini gitu. Ini aneh ya, orang kebanyakan hobinya itu yang lebih ini belinya ke reptil. Ya, awal mula terjun ke reptil pun saya pasti ditentang sama keluarga gitu. Kamu ngapain sih belajar itu, nanti digigit atau gimana, atau itu loh nggak ngasilin duit gitu deh. Bener kan? Ya, bener. Ya, namanya sayang, suka gitu ya, lanjut aja, apapun itu jalan aja gitu. Oke. Dan sekarang mereka malah mensupport. Karena sudah mulai banyak yang ini, dengan juga hasil dari beli sendiri kan banyak output positifnya juga. Ya, banyak output positifnya juga gitu. Nah, sebenarnya saya sih tidak pure 100% kerja di reptil. Saya kerja di salah satu perusahaan swasta, Bali Bird Park. Jadi saya juga yang jelas setiap hari saya bermain sama binatang gitu. Berkecimpung sama binatang. Sama gitu. Binatang. Ya. Oke. Dari awalnya tahun berapa itu tadi? 2010 ya. Iya. Sudah mulai proses terjun ke dunia ini. Reptil ya. Reptil. Sudah mulai baca-baca buku. Itu pertama sendiri atau memang sudah masuk dalam tergabung komunitas atau gimana? Sebenarnya terjun ke reptil ini sendiri saya itu kepleset ya, dalam artian karena di mana waktu itu saya ada dosen pembimbing waktu skripsi terakhir kan. Ada dosen pembimbing, Agus, kamu bisa nggak bantu teman saya ke Nusa Penida tangkap ular? Wah, aduh, Nusa Penida tangkap ular. Nggak berani Pak, gitu kan. Saya memang nggak berani dengan ular pada awalnya 2029, 2008 saya belum berani sama ular. Nggak berani Pak, saya tolak pertama nih. Kedua kalinya beliau datang lagi. Tolong Gus, kamu ngerti di lapangan, kamu ngerti gimana kerja di lapangan, mengambil data itu, bantulah dia gitu. Tolak lagi saya Pak, saya tolak lagi. Akhirnya ada satu organisasi juga di Nusa Penida yang menanyakan sekali lagi pertanyaan yang sama, karena ini temannya dia dari Manchester waktu itu pertama kali. Dia datang ke Indonesia untuk penelitian ular dulu. Nah, saya berangkat. Waktu itu saya nggak bisa bahasa Inggris. Waduh. Ya, dan yang saya antar ini orang luar gitu kan. Yeah. Saya beli kamus waktu itu. Yang penting percakapan lah gitu. Jadi saya nggak ngerti bahasa Inggris seperti apa. Ya udah berangkat berdua ke sana. Di sana awalnya saya nangkep ular
disuruh sama dia, saya dibilang bencong karena nggak berani nangkap ular gitu kan. Woi, naik adrenalin ini. Oke, saya coba tangkap. Tapi dia sudah ngasih tahu ini nggak berbisa gitu. Ular pertama saya tangkap itu kebetulan saya bawa jenisnya ini ada common wolf snake, ular cecak itu. Common wolf snake ya. Itu pas di belakang gua Giri Putri, itu ada pura di sana. Di sana malamnya kita inventory, jadi kita jelajah area tersebut untuk mencari ular tersebut. Nah, akhirnya setelah dari sana mau tidak mau pulang dari Nusa Penida kan otomatis saya belajar lebih banyak tentang ular, mencari referensi lebih banyak tentang ular, dan juga menjadi terkenal di kalangan keluarga. Oh, dia ke sana nangkep ular. Otomatis setiap ada ular, dia nelpon. Ada ular di rumah, telepon gede. Ada ular di rumah, telepon gede gitu. Waduh, deg-degan, Pak. Ya, pertama kali nangkep ular tuh deg-degan beli. Apalagi cuma nganter aja di sana itu, belum terjun langsung. Belum terjun langsung. Belum. Nah, dari situ selanjutnya apa prosesnya? Prosesnya cukup panjang ya, jadi waktu itu masih sendiri-sendiri jalan, nyari inventory sambil belajar, kegigit ya, handle juga salah, iya pastinya karena baru belajar. Akhirnya ketemu dah sama teman-teman ke komunitas, pertamanya kita komunitas Bali Reptile Rescue juga dulu, ketemu dengan Mbak Sinta ya, Mbak Sinta sama Peter. Ya saya lupa, saya mau ngucapin selamat ulang tahun Mbak Sinta hari ini ya, salah satu pendiri Bali Reptile Rescue juga. Mantap. Mbak Sinta yang ke 54 tahun. Ya. Ya, happy birthday Sin. Nah, jadi bertemu dengan dia, ketemu juga dengan Peter. Waktu itu saya juga bingung nyari teman untuk belajar reptil lebih jauh. Jadi pertama kali itu kenal sama Sinta sama Peter. Nah, diajak lah, ayo Bali Reptile Rescue. Ini ya. Bali Reptile Rescue ya. Education, Safety, Advice dan Reptile Course ya. Benar. Nah, itu awalnya kita hanya komunitas kecil yang coba inventory jenis-jenis ular di Bali. Nah, karena dulu informasi mengenai ular itu masih sangat sedikit. Ya, minim sekali. Buku aja cuma ada dari McKay 2006 itu, tahun 2006 itu pertama kali buku reptil di Bali yang ada aslinya bahasa Inggris sih, tapi ada translatannya dijual di sini juga dengan bahasa Indonesia. Oh, dari bahasa jadi. Dari bahasa ya. Dan itu awalnya. Jadi diajak rescue. Apa sih rescue itu? Saya kan orang awam dulu juga. Oh, datang ke rumah, kita ditelepon untuk nangkap ular, mindahin ular, biar habis itu ada edukasi di sekolah-sekolah. Ini kayaknya menarik ini, di sini passion gue nih gitu. Aku seneng nih. Jadi di sini saya bisa, selain saya kuliah biologi, saya bisa berbagi ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu. Jadi di sana mulai terjun sampai 2013 ketemu dengan almarhum salah satu teman kita sudah meninggal. Jadi ketemu almarhum di Gumrih, Bali Barat. Ya, Edi. Nah, beliau ini mendedikasikan hidupnya memang untuk ular, dan juga beliau menyediakan tempat rumahnya beliau itu untuk tempat penampungan sementara satwa reptil sebelum kita lepas liarkan gitu, Pak. Jadi perjalanannya cukup panjang sampai tahun 2015. Ayo kita lebih berkembang yuk, biar disupport, biar banyak orang tahu kita bentuklah yayasan 2015 itu, Bali Reptile Rescue gitu. Oke, ini kita kembali lagi ke awal nih. Yeah. Cara basic kan masyarakat taunya ular ya ular. Yes. Ini kan kita bicara reptil nih. Iya. Kalau kita bicara reptil apa sih kategorinya dan apa sih secara common knowledge-nya, pengetahuan awalnya supaya masyarakat juga bisa tahu nih, sobat-sobat juga. Betul. Ya, saya ingin menjelaskan reptil itu adalah hewan yang melata, reptilia. Dan di mana hewan melata itu, reptil itu terkenal dengan squamata, hewan yang bersisik. Ya, reptil itu dibagi-bagi lagi. Dan dari ada krokodil, ada buaya, ada aligator, ada caiman. Nah, itu ada 3 pengelompokan krokodil. Ada ular, ada yang berbisa tinggi, berbisa sedang, berbisa lemah, tidak berbisa. Dan ada juga kadal. Ya, kadal lacertilia. Nah, kadal itu ada dibagi lagi, dia ada kadal, ada cecak, ada tokek. Nah, itu semualah yang melata-melata itu termasuk reptil. Reptil ya. Itu semuanya bersisik. Dan mereka bersisik, melata itu reptil. Ya. Ada yang dari evolusi sekian tahunnya, jadi ada yang tanpa kaki. Kadal pun ada yang legless lizard, ada kadal tanpa kaki ada. Oke. Berarti ini mereka generasi dari dinosaurus itu ya? Ya, generasi awal dari dinosaurus bertahan sampai sekarang. Kalau kita bicara dino itu kan di film-film kita bisa lihat kan? Iya, betul. Kita jadi. Tapi kalau kita bisa lihat ular nih paling umum. Ya. Yang banyak masyarakat jumpai di beberapa mungkin di pemukiman. Aku bicara ular tuh ini kalau bisa jenis hewan yang
banyak orang jijik sebenarnya dan takuti. Ya, betul. Tidak hanya ini, saya sendiri pun sini sudah deg-degan tadi kok sampai ular ini. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Nah, kalau kita bicara edukasi ini, kita bicara informasi kepada masyarakat, juga sobat-sobat muda, juga mungkin generasi kita, anak-anak kecil, itu bagaimana? Kita kan beli tadi sudah kategori ada berbisa tinggi, sedang dan tidak berbisa. Dan mungkin penanganannya secara umum ya. Mungkin masyarakat kalau jumpa ada ular pertama kali, apa yang dia harus lakuin? Pertama yang paling susah mungkin mengucapkannya gampang, jangan panik gitu. Tapi kebanyakan orang kan pasti panik. Betul. Kaget lari. Kadang kita pernah rescue lucunya gini. Halo, saya punya ular di rumah. Oke, kirim alamatnya. Nah, dikirim alamatnya. Oke, kita ke sana kurang lebih 35 menit. Nah, dia masuk kamar nih. Ularnya dia lihat di luar. Dia masuk kamar, pintunya ditutup. Setelah pintunya ditutup, dikasih meja di depannya, dia naik di atas meja. Tuh, lebih bahaya ularnya apa dia naik ke sana habis itu jatuh kan. Jadi kadang orang tuh ya namanya orang awam berekspektasi berlebihan, takutnya berlebihan, ya pasti akan melakukan hal seperti itu. Nah, paling baik kita lakukan itu tetap tenang. Selagi kita melihat ular tersebut, kita masih safe, masih aman gitu. Jangan, itu ular. Jadi kita sudah tahu jaga jarak. Perhatikan kemana dia pergi. Misalnya kalau memang sudah mengetahui sedikit tentang ular, pernah baca, atau sekarang kan banyak di sosial media, di Instagram, di YouTube dia nonton-nonton. Oh, ini kayaknya ular berbisa nih. Pernah saya lihat di YouTube, jaga jarak. Dan kalau mau misalnya handle sendiri itu harus hati-hati gitu. Jadi kami tidak menyarankan untuk handle sendiri, apalagi dibunuh. Nah, jadi kalau handle sendiri takutnya gini, salah identifikasi, kayaknya nggak berbisa, tutup pakai kain, pegang, kegigit, fatal. Nah, kalau dibunuh, kita bunuh, dia lihat ular, ada ular di sini, dibunuh, dihajar, habis itu darahnya berserakan, dibunuh dengan bangganya, dibuang di depan rumah biar dilindas sama motor. Itu hari-hari berikutnya itu pasti dijamin itu bau darahnya itu, bau ular yang kita bunuh tuh akan dicium oleh ular lainnya sehingga dia kembali ke rumah tersebut. Nah, makanya ada histori atau mitos orang dulu bilang ular tuh nggak bisa mati loh, baru kemarin tak bunuh di sini, lagi berapa minggunya nongol lagi di tempat yang sama kan, seperti itu ceritanya. Jadi yang lain tuh pasti mencium. Reptil itu mengandalkan indera penciuman ya, khususnya reptil ular, biawak, komodo itu semua mengandalkan indera penciuman. Indera penciuman. Ya. Nah, itu ya buat sobat-sobat muda, jangan sekali-sekali kalau misalkan nemu ular gitu jadi superhero gitu ya. Berani gitu handle sendiri. Karena sudah banyak juga kejadian kan handle, habis itu apalagi terutama ini yang di tengah ini, ular weling Malayan Krait ini. Ini jenis apa nih ular di depan ini? Ini yang di tengah. Kita hari ini bawa ular yang cukup sering kita rescue ya, ular berbisa yang cukup sering kita rescue. Yang di tengah ini jenis ular weling, warnanya belang, hitam putih. Tapi di Bali di beberapa tempat mereka beradaptasi dengan perubahan warna. Jadi tidak cuma hitam putih, mereka ada warna coklat dan warna hitam. Ya, jadi kadang orang itu yang awam itu salah identifikasi. Ya. Kadang dikira ular tikus nih ngigit terus. Nah, karena bisanya neurotoksin yang menyerang sistem saraf kita, melumpuhkan sistem saraf. Jadi orang itu cuma ngerasa dibilang ngantuk padahal nggak ngantuk ya. Karena saraf kita dikendalikan oleh bisanya dia, otomatis kelopak mata itu terasa berat terbuka. Jadi dia sih nggak ngerasa sakit. Tidur ya udah langsung. Waduh. Ya, tapi bagusnya dia jarang gigit. Jarang gigit. Ya, kecuali terprovokasi keinjak, kita coba untuk pukul bunuh nggak kena, mental ke kita gigit. Melawan ya. Betul. Kalau untuk ini habitatnya di mana nih, Bli? Kalau krait ini cukup umum ya. Biasanya habitatnya itu di tempat-tempat yang lembab dan basah. Saluran irigasi, dekat pinggiran sungai ya. Atau hutan tropis yang bawahnya lantainya ditutupi daun-daun basah dan lembab itu. Nah, jadi cukup umum dia dan aktifnya pun malam hari, nocturnal. Nocturnal ya. Burung hantu ya. Jenis burung hantu nocturnal. Jenis burung hantu kupu-kupu malam. Nah, ini kalau yang di sampingnya mungkin yang ini yang di dalam kotak ini. Yang hijau itu? Hijau. Ya, gitu. Wah, dia warna lidah dia. Nah, itu karena kita panggil hijau jadi lidahnya keluar. Jadi yang hijau ini kita di Bali ada 3 warna, ada 3 jenis ular hijau ular yang berwarna hijau. Berwarna hijau, Ya, salah satunya yang berbisa cuma satu, yang berbisa kuat ya saya bilang. Kuat. Ya, itu cuma satu ini.
white lip Sunda pit viper ini, yang ular viper ya. Ular viper ya, ular viper nih. Lipi gadang Arjuna, lipi gadang sugem. Wih, kalau nama daerahnya banyak. Banyak sekali ya, banyak. Makanya kita jarang ketemu klopnya nih kalau kita bicara bahasa daerah gitu, karena tiap daerah beda-beda dia. Jadi viper lah intinya, dia itu cukup umum karena ular berbisa yang cukup umum di daerah Bali itu, mereka itu ovovivipar. Jadi mereka itu melahirkan anak. Bukan bertelur lagi. Kalau krait ini masih bertelur dia. Piton masih bertelur. Kalau ini sudah bertelur di perutnya kayak ikan hiu itu dia. Jadi keluar tuh langsung anak mandiri. Ini pengetahuan baru juga nih. Saya baru tahu. Saya pikir ular itu semuanya bertelur. Ya, ada yang ovovivipar juga. Ada bertelur beranak gitu. Itu yang membuat mereka, selain kamuflasenya bagus ya, warna hijau kamuflasenya bagus, dan tingkat adaptasi mereka juga cukup tinggi. Jadi areal yang sudah dirusak itu masih ada dia. Masih bisa survive di situ ya. Oke. Di daerah Bali ini paling banyak dijumpai daerah mana? Kalau untuk survei keseluruhan sih kita belum pernah lakukan. Cuma kalau dari hasil rescue kita paling sering dapat panggilan untuk viper ini daerah Kerobokan. Kerobokan ya. Jadi buat sobat-sobat yang di daerah Kerobokan harus Kerobokan, Canggu gitu ya. Ya, karena dulu di sana kan area persawahan ya, sungai, area persawahan. Ya wajar begitu habitat mereka dirusak. Nah, di mana sekarang manusia menyediakan habitat baru, rumah baru kan rumahnya bagus nih, maunya natural. Jadi kan banyak ke Bali maunya konsep natural. Ada pohon, ada kolam renang, ada kolam ikan. Habis itu dia naruh lampu di pojokan, pojokan rumahnya nih, taruh lampu. Habis itu lampu itu salah satu penarik serangga ya. Jadi serangga itu pasti nyari lampu. Seret, serangga datang, kodok, cicak ngumpul di sana makan. Set ular pasti belajar. Ular di sana dia ngumpul makan. Nah, kita yang menyediakan tempat buat mereka gitu. Hati-hati ya. Itu tipsnya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang di sebelah kiri sana, ini ular apa nih? Sebelah kiri ini green vine snake, ular pucuk. Ya, ular pucuk. Ini berbisa lemah dia. Berbisa lemah. Jadi kadang nama daerahnya ular lipi busung gitu. Karena dia panjang, hijau, panjangnya maksimum bisa sampai yang dewasa itu 2 meteran ya. Panjang tapi masih kurus badannya. Sedangkan viper tuh gemuk, ekornya merah, kepalanya agak segitiga tumpul itu. Jadi nggak semua ular yang kepalanya segitiga berbisa kuat ya. Ini juga segitiga, tapi segitiga sama kaki. Yang vine snake-nya lancip gitu dia. Ya, jadi ini green vine snake ini kadang orang gini, mistiknya kesalahan. Jadi salah identifikasi. Saya lihat ular hijau, Pak. Saya lihat ular hijau. Ular hijau yang dilihat itu vine snake, mereka ketakutan. Nah, makanya kalau sekarang ada WhatsApp, ada email, ada Instagram, mereka bisa kirim foto nggak dulu. Nah, kalau rescue seperti itu. Begitu mereka kirim foto, baru kita kasih penjelasan. Kalau viper, tetap pantau ularnya, jaga jarak, tim kami ke sana. Jadi beberapa masyarakat juga menghubungi Bali Reptile Rescue atau kadang pemadam kebakaran atau BPBD itu yang biasanya menangani ya. Jadi ya inilah ular-ular hijau itu. Cuma ada lagi satu, kita kebetulan tidak ada. Kita tidak dulu sempat 2 bulan lalu sempat rescue sekali di daerah mana itu lupa saya. Itu Mbak Nurani yang berangkat, dia rescue Gonyosoma red tail racer. Jadi ular gadung gitu. Ular hijau itu besar, itu bisa sampai 2 meter. Ekornya abu-abu. Nah, kadang orang salah, itu dikira berbisaannya tinggi sekali, sedangkan viper enggak gitu. Di daerah-daerah barat tuh ada yang di masyarakat lokal petani itu, kita kan sering terjun ke petani juga. Jadi mereka salah identifikasi itu kadang sering. Di sana ada perlahan-lahan kita kasih lihat foto, kasih lihat video supaya mereka paham gitu. Oke, ini menarik sekali. Jadi tidak hanya rescue, tapi itu juga bisa dari teman-teman juga beli rescue reptil ini. Bali Reptile Rescue. Bali Reptile Rescue sendiri juga memberikan banyak edukasi ke masyarakat. Ya. Karena tim kita itu menyebar. Kita ada di Denpasar, di Bali Barat, di daerah Jemberana sama Tabanan, dan juga ada di Ubud. Di Ubud ya. Ya, jadi semua tim kami itu mencoba untuk memberikan informasi. Kadang kita diundang ke sekolah-sekolah, atau kadang kita yang datang ke sekolah. Pak, kita mau ngadain acara dong supaya adik-adik aware, lebih perhatian sama reptil dan menjaga mereka biar dia nggak diganggu, biar nggak dibunuh gitu. Kadang beberapa sekolah, ya silahkan diberikan kita fasilitas ruangan sambil kita buat poster, video sama ular supaya adik-adik ngelihat. Nah, di mana target kita ini awalnya sih anak-anak yang usia 9, 10 sampai 11 tahun. Karena mereka masih bisa kita
ajarkan, dan rasa ingin tahunya masih tinggi, masih mau belajar, dan juga belum didoktrin untuk takut sama ular gitu. Ya, kadang karena mohon maaf ini buat bapak-bapak yang sudah tua seperti saya, kadang yang sudah tua itu kan mereka punya opsinya masing-masing, opsinya sendiri kan, pengalaman. Kadang cerita secara sains itu tidak begitu diterima gitu. Oh, siapa bilang ular nih nggak berbisa? Gadang nih bahaya nih gitu kan. Biasanya ular hijau nih bahaya nih, bunuh aja gitu. Jadi kita targetnya adik-adik pelan-pelan sama beberapa petani, tapi petani lebih banyak mereka sudah tahu. Itu bahaya. Ya, bahaya ya. Mengerti mereka, dan juga mereka ada respect karena ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Begitu Tikus dia betul hama, begitu dia bunuh ularnya gagal panen. Betul. Gitu. Ya, itu. Ya. Itu yang menarik sekali. Kita bicara ular. Tidak hanya ular ya yang rescue, mungkin rescue. Ya, beberapa kali kita juga bekerja sama dengan BKSDA Bali. Jadi untuk penangkapan buaya yang beberapa tahun lalu sempat heboh viral di daerah sini, daerah Suwung, daerah mangrove, dan juga 4 bulan lalu kita diminta bantuan oleh BKSDA NTB Lombok karena waktu itu ada kasus buaya menerkam penembak ikan malam hari. Jadi diterkam jam 12 malam, besoknya baru ditemukan mayatnya jam 12 siang di pinggir pantai. Nah, saat itu juga tim dari BKSDA sana nelpon ke Bali Reptile Rescue. Nah, jadi Bali Reptile Rescue juga kerjasama dengan BKSDA Bali. Waktu itu yang diutus oleh BKSDA Bali itu Pak Aan, memang ahlinya reptil juga di Bali, dia khususnya penanganan konflik satwa. Jadi kita berangkat sama-sama itu malam itu juga. Ke NTB? Ke Lombok ya, ke NTB ya. Waktu itu Bu Sinta sama suaminya Mr. Bernard, pokoknya berangkat sekarang gitu. Sedangkan saya kerja gitu kan. Oke, kamu duluan, saya nyusul lagi 2 hari, saya berangkat ke sana sendiri, saya gitu kan. Nah, tim survei di sana untuk melihat posisinya di mana gitu. Dan pas saya datang di hari kedua itu nginep di sana, besok siangnya kita nemu dia. Dapat ya. Kelihatan dia. Tim juga nemu pertamanya, tapi yang kecil-kecil. Kelihatan kan dari jauh buaya itu di center, matanya merah nih. Betul ya. Nah, itu buaya ukurannya kecil, kayaknya bukan itu deh, cari lagi. Pas waktu itu siang, yang di boat kita ukurannya 6 meter kurang lebih. Saya sama Mr. Bernard, suaminya Bu Sinta, berdua aja sama supir lagi satu supir boatnya. Itu kayaknya ada kayu di sana hitam. Coba balik, baru dilihat bener itu buaya target. Itu besar. Kita balik malamnya. Nah, 1 minggu di sana, hari terakhirnya dapat waktu itu. Kita ada bantuan juga dari teman, dari Cory, dari Bernard, dari orang lokal, masyarakat lokal di sana. Akhirnya buaya sebesar 5 meter ya, dengan berat kurang lebih 400 kilo itu. Kita ngangkatnya pakai crane waktu itu. Pakai crane? Syukurnya karena beberapa kasus di luar kalau buaya ditemukan pasti dibunuh, dibedah perutnya, diambil organ kakinya karena kakinya yang korban itu hilang dimakan. Gitu. Jadi syukurnya waktu itu dibantu oleh pihak keamanan di sana, polisi, tentara, masyarakat lokal dan BKSDA. Jadi buaya itu kita bawa langsung ke Lombok Wildlife Sanctuary. Jadi masih dirawat di sana gitu. Dan biasanya cenderung buaya sudah pernah menerkam orang itu pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Makanya untuk pelepas liaran itu agak susah. Translokasi juga, perpindahan terlalu jauh juga buaya itu pasti kembali gitu. Itu berapa penelitian sudah dilakukan, buaya itu kalau ditranslokasi terlalu jauh dia pasti kembali ke tempat awalnya. Iya. Makanya agak susah untuk itu. Untuk si buaya ini. Karena ditampung jadinya ya. Akhirnya ditampung di sana di Life Sanctuary itu. Sanctuary itu. Jadi selain buaya, dan yang lucu tuh kita rescue tokek. Rescue tokek? Bener. Ini menarik ini. Ini ada rescue tokek ya. Iya. Kalau bisa sampai rescue tokek itu gimana ceritanya? Ya karena ya beberapa orang ada yang fobia sama tokek, cecak, dan juga ada yang nggak tahan dengar suaranya yang 12 bunyi kok gitu. Jadi dia nelpon biar bisa minta tolong. Nah, ada apa? Saya kira ular atau apa, biawak gitu. Ini ada tokek di rumah, berpikir lagi tokek gitu. Jadi ya kalau tokek kita buatkan trap, pakai pipa, pakai botol itu tuh, nangkep tokek. Jadi unik lah, lucu-lucu. Gitu. Nggak selalu bahaya gitu. Nggak selalu bahaya. Oke, kita bicara sekarang komunitas nih. Yes. Bali Reptile Rescue sendiri, berapa banyak yang tergabung? Tadi bilang ada
kebanyakan volunteer ya. Ya, kita dari Balai Reptil sendiri itu kita ada 6 orang, tapi sebagian besar itu kebanyakan volunteer. Biasanya mahasiswa kedokteran hewan, biologi, atau memang orang-orang yang suka reptil dengan visi yang sama ya. Jadi visinya itu merescue, melindungi dan melepasliarkan itu. Jadi mereka gabung. Kita sih fine-fine aja, kalau dibantu itu malah seneng kan. Sambil kita menyebarkan ini informasi tentang reptil gitu ya. Jadi sebagian besar itu volunteer, terutama kalau kita ada kasus ular yang dipukul tulangnya patah atau satwa biawak yang perlu kita jarit karena ditebas. Itu biasanya beberapa volunteer dari dokter hewan yang bantu-bantu kita. Ada segitu juga ya? Iya, kita juga kerjasama dengan Bali Wildlife Rescue Center, karena di sana ada laboratorium, ada vet-nya. Jadi beliau yang membantu untuk mengeluarkan peluru di badan ular juga pernah. Ditembak ular tuh, habis itu pendarahan. Nah, peluru yang nyangkut di badannya tuh dioperasi, dikeluarkan. Kita dapat 4 butir peluru waktu itu. Waduh. Ya, kasihan di ularnya karena tulang belakangnya sudah kena, pendarahan hebat, akhirnya nggak bertahan. Gitu juga. Ada fase sedih, fase senang juga ada. Gitu. Wah. Ya mungkin menurut orang ular mati itu senang dia. Tapi kalau menurut kita, aduh kita nggak bisa nyelamatin, sedih gitu. Jadi ini kebetulan teman kantor saya juga ada yang pecinta reptil. Oh ya? Siapa namanya, Pak? Ada namanya Case dia. Teman kita kameramen tuh. Cuman sayangnya peliharaan dia cepat kabur kalau ular itu. Bahaya banget, dari mana itu. Nah, itu salah satu kalau kita melihara hewan reptil melata ini, memang sih kan hewan ini sangat licin ya, kita bilang ada celah sedikitnya dia bisa kabur. Nah, kita yang melihara ini harus lebih berhati-hati. Ekstra hati-hati. Kandangnya ekstra pengaman gitu. Biar aman. Tuh buat teman-teman yang pecinta reptil, mungkin khususnya ular ya. Itu harus hati-hati banget. Jadi harus benar-benar di keep, jaga benar-benar, karena ini kan tidak hanya orang awam kan nggak tahu tuh. Iya, orang awam nggak tahu. Bisa panik. Apalagi di Bali kita masih kental dengan adat mistisnya ya. Tidak hanya di Bali, di Indonesia lah kita bilang ya. Budaya timur ini pasti berbicara mistis. Apalagi ular putih keluar gitu kan, orang kaget itu. Duit itu. Itu duit tetangga sebelah gitu. Yang peliharanya ceroboh lepas gitu. Kan? Ya. Itu yang jadi juga aja jangan sampai. Yang dulu kan pernah kejadian itu di daerah perumahan Teras Ayung itu, yang ularnya di Bantenin, ular suci, ternyata yang punya kan bule ya. Ya seperti itu. Ya itu peliharaannya lepas. Dan juga ya tidak hanya ular ya, diharapkan juga jadi anak-anak yang musim liburan misalnya visit datang ke Bali, terus mereka beli iguana, beli binatang-binatang yang tidak asli dari sini lah, dari Indonesia. Iguana dari Amerika, habis itu kura-kura yang pipinya merah itu juga dari Amazon. Begitu mereka balik ke negaranya atau mereka bosan, ya janganlah dilepas di sungai atau di got. Kasih ke teman atau ke orang yang mau merawat gitu. Atau ya supaya tidak jadi invasive spesies ya, yang secara tidak sengaja dimasukkan atau secara sengaja mungkin dimasukkan gitu di Bali. Jadi bisa merusak keseimbangan ekosistem alam. Ya, gitu. Keseimbangan ekosistem alam. Jadi juga mungkin teman-teman yang lainnya, sobat-sobat yang lainnya mungkin punya pelihara mungkin segala jenis reptil lah, ular dan sebagainya. Jadi memang kalau sudah bosan atau memang mungkin ada pindah ada anak di rumah mungkin ya jangan coba-coba dilepas lah. Mungkin cari teman atau siapa sobat lainnya yang mungkin keluarga, atau mungkin ya bisa nelfon ke Balai Rescue ya untuk diadopsi. Gitu. Jadi jangan dilepas lah, kasihan. Ntar tiba-tiba kan tetangga sebelah atau siapa kan kaget tiba-tiba nemu gitu. Iya. Nah, kita berbicara ular nih, Bli. Ini kan tidak hanya saya juga mengalami pengalaman di rumah juga. Ini ada mungkin secara tips sederhana nggak untuk pandangannya? Tadi kan saya sempat juga ngobrol sama Bli. Benar nggak sih garam dan sebagainya itu bisa untuk sampai mencegah ular bisa masuk ke dalam rumah? Kalau saya bilang benar nanti takutnya saya salah. Ya, gitu. Jadi penelitian secara ilmiahnya itu kita bicara penelitian ya. Belum ada ya, dan juga fakta di lapangan. Beberapa teman-teman yang melakukan edukasi di lapangan, dia buat lingkaran dengan garam tuh. Habis itu ditaruh ularnya di tengah-tengah. Tetap aja lewat ularnya. Nah, kan artinya gini, secara sainsnya, secara pengetahuannya, garam, belerang atau sesuatu yang baunya menyengat itu akan menguap ya, menyublim. Kalau garam sama belerang pasti menyublim daripada tegas kan. Nah, ular, biawak, komodo mereka
menciumnya itu dengan lidahnya. Jadi lidahnya bercabang itu keluar menangkap partikel yang ada di udara nih. Habis itu ditransfer ke sensitive organ. Kita bilang Jacobson organ. Jadi Jacobson organ yang membawa respon ini ke otak. Nah misalnya contoh ada ular yang mau masuk ke rumah kita cium bau tikus. Orang itu nabur garam, nabur belerang itu mengelabui baunya, bisa jadi ularnya lagi fokus-fokusnya cium bau tikus, tiba-tiba kok hilang bau tikusnya, oh mungkin belok kiri dia, nggak jadi dia masuk ke dalam rumah, seperti itu. Tapi kalau untuk mengusir 100% itu tidak benar sih. Tidak benar ya? Ya, mengusir 100% tidak benar. Nggak benar itu. Ya, jadi ya mungkin untuk di awal ya, untuk pencegahan standar mungkin kalau orang umumnya ya boleh-boleh saja sih, kan tadi secara ilmiah, karena ular ini mungkin bisa ambil salah satu ya. Keluarin ya. Yang jinak-jinak ya. Jinak-jinak aja beli. Kalau yang tidak jinak jangan beli. Ini ini jinak ya. Ya, ini salah satu ular yang tidak berbisa. Bukan jinak sih. Kemarin kebetulan tim kami ada yang melakukan sweeping. Jadi kegiatan sweeping. Sweeping itu apa tuh? Sweeping itu cek area rumah. Ya, jadi kalau masyarakat ada yang nelpon, Pak bisa bantu nggak? Udah 2 hari di rumah saya nemu ular nih, gitu dia. Jadi tim kami ke sana pada malam hari, sore hari, atau pas siang juga pas dia nelpon kita ke sana, kita cek sekitar rumahnya. Jadi kalau ada reptil ini salah satu ular yang cukup umum di daerah-daerah dingin, daerah Ubud ya. Ini ular siput ya, slug snake. Jadi ular siput ini makannya siput. Nah, kita melakukan sweeping kemarin, teman ketemu si ular siput sama klien ini di sana. Tuh dia lihat ya, kalau mungkin sobat-sobat lihat itu ular ini menunjukkan lidah. Nah, dari lidah itu dia indra. Kalau kita bicara ini ya. Kita bicara indra tadi itu dia baru kita pegang, apa ini? Dicium, tapi begitu dia merasa nyaman, tangan saya nggak bergerak dari tadi jarinya, jadi dia ngerasa ranting, berada di ranting, aman aja dia nggak bergerak. Aman aja ya. Ya, kecuali kalau saya megangnya, saya pencet dia, pasti otomatis balik badan gigit. Oke. Bisa Oke, sobat lihat ya. Ini ular sebenarnya ini tidak berbisa. Tidak berbisa. Dan jarang gigit. Belinya kalau memegang nggak apa-apa. Kayaknya saya nggak apa-apa. Beli aja. Jangan percaya saya. Nah, saya nggak. Nanti saya langsung stop ya. Nggak apa-apa kok. Ini memang jarang sekali gigit dia. Jarang gigit. Iya, spesies ular ini. Yang penting sebenarnya ini kita analogikan sebenarnya semua sama binatang itu. Kalau kita tidak ganggu ya mungkin tidak akan diganggu balik ya. Nggak nyerang. Seperti itu aja sih. Secara prinsipnya simpelnya gitu ya, kita pun sebagai manusia pribadi tidak ingin diganggu oleh orang. Begitu ada orang ganggu kan merasa risih, akhirnya kita ngelawan. Sama seperti ular, begitu dia diprovokasi, dipukul-pukul atau diganggu-ganggu, pasti dia nyerang balik. Kecuali ada ular dibiarin atau cuma dari jarak jauh disentuh pohonnya biar dia pergi, pasti dia pergi. Ya, dia pasti lebih memilih pergi daripada balik menyerang. Gitu. Terus, nah tadi untuk kita kembali lagi tadi ke tipsnya beli. Kan tadi garam tadi juga tidak ini. Nah tadi aku dengar juga tadi belinya sampaikan jangan sampai ada barang-barang tertumpuk. Betul sekali. Sorry, ular. Masuk dulu ya. Ini masuk ular. Ya, jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah masuknya ular itu ke rumah adalah menjaga kebersihan lingkungan rumah yang pertama. Nah, itu bersih. Ya, karena disiplin untuk bersih itu sangat susah. Kita biasanya habis makan nih, masih sisa dikit buang aja di tempat sampah atau buang aja di tanah nanti biar jadi kompos gitu kan. Nanti atau numpuk barang bangunan, karena biasa kan kita di Bali, orang Bali, besok dipakai. Nah besoknya itu kita nggak tahu besok kapan. Ya, misalnya numpuk bataku, pakai besok bikin tembok di sana. 2 tahun, 3 tahun masih di sana nggak berubah, otomatis bisa jadi tempat ular di sana. Gitu ya. Dan juga ular itu kan termasuk reptil itu hewan berdarah dingin. Jadi dia menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan di luar. Nah, jangan heran nanti misalnya musim hujan, kita pulang kerja, naik mobil atau naik motor sampai rumah langsung matiin motor, taruh masuk ke dalam, mandi, tidur. Besok pagi di motor kita ada ular. Waduh. Nah, itu nggak usah heran. Jadi gini konsepnya. Jadi ular itu kalau hujan seharian itu suhu tubuhnya juga dingin. Nggak nyaman dia. Nggak nyaman ya. Jadi dia mencari sumber panas. Sumber panas itu kalau nggak lampu taman tadi itu, pasti masuk ke kap mobil atau kap motor. Di sana dia berlindung.
set untuk mencari kehangatan gitu. Oke. Selain itu juga misalnya musim panas, habis itu kita pakai AC 24 jam di office atau di rumah kita dengan suhu rata-rata 25-26, sejuk nih, ular otomatis ya masuk ke dalam. Oh, tempat nyaman nih di dalam, seret berlindung dia di sana, dari panas suhu tubuhnya menjadi sejuk di dalam gitu. Sama lah kayak kita kan panas di luar gitu kan. Tapi manusia kan hewan berdarah panas, jadi kita masih kalau kepanasan berkeringat. Ya, kalau kedinginan pakai selimut. Kalau kurang selimutnya panggil tetangga. Selimut pinjam selimut gitu. Iya, ini ya selimut ya. Iya, selimut. Nah, kalau di India, India menarik dia kasusnya. Kita mumpung ngomongin selimut kan. Iya. Jadi syukurnya di sini tempat kita tidur itu sudah di kasur ya, di atas. Betul. Kita ada bagusnya ada space lah antara lantai sama tempat tidur. Kalau di beberapa negara seperti di India, Bangladesh, mereka tidurnya itu di lantai. Lesehan. Nah, crate, jadi di sana ada common crate, jadi bukan satu keluarga dengan ini, teman lah tapi beda jenis. Nah, itu malam hari aktif masuk ke dalam ruangan. Nah, orang tidur ini kan balik badan, dia ketindih lah ular ini. Padahal ular nih cari tikus, cium bau tikus di lantai atau cari kehangatan dari selimut itu masuk ke selimut, tidur digigit. Nah, dia nggak ngerasa sakit, digaruk-garuk aja, tapi besok paginya sudah meninggal sih yang digigit. Iya, makanya tidak disarankan kalau kita di sawah atau camping di mana itu tidur di lantai tanpa alas atau tanpa jarak, itu sangat tidak disarankan. Gitu. Bahaya. Iya, karena dia hewan melata. Betul. Ya, dan juga mencari kehangatan, mencari makan. Bukan salahnya dia dong, jadi salahnya kita tidur di atas, tapi kita malah milih tidur di lantai di bawah gitu. Oke. Ini juga menarik nih tadi yang Beli sampaikan. Kalau kita orang Indonesia, budaya kita kan berasumsi lah, beranggapan bahwa sesuatu itu yang mungkin mistis. Tadi kan bisa dibilang ya, kita bilang tiba-tiba di motor ada ular, di mobil tiba-tiba ada ini nggak bisa menjawab. Secara logis sih saya benar juga. Jadi jangan sampai karena ada apa, kok ada ular di mobil saya. Jangan-jangan ada yang apa gitu. Ini nggak juga. Bisa secara ilmiah kita bisa jawab. Iya, bisa kita telusuri tracknya. Kadang orang kan berpikir 10 tahun loh Pak, 20 tahun saya tinggal di sini nggak pernah nemu ular. Itu. Tapi jarak dari rumahnya dia 300-500 meter ada pembangunan besar-besaran. Nah, perusahaan habitat, otomatis ular yang dulunya tinggal di sana, karena ular itu ada tipe arboreal yang lebih banyak menghabiskan waktunya di pohon, terestrial yang di permukaan tanah, sama fosorial yang masuk ke dalam tanah. Ada juga akuatik sama semi akuatik, itu jenis ular laut sama ular air ya. Nah, jadi yang fosorial ini yang terganggu, seperti contoh Malayan Krait ini fosorial. Ya, jadi dia terganggu, otomatis dia keluar. Baru dia nyari tempat persembunyian baru. Nah, tidak sengaja masuk ke rumah. Itu, ya. Nah, ceritanya 20 tahun saya tinggal di sini nggak pernah nemu ular. Jadi saya lihat ular poleng kemarin, saya ngatur orang Banten gitu kan. Ya memang itu bagus, itu respect ya. Respect betul ya. Kepercayaan kita. Jadi kita respect dengan alam. Kita ada tumpak kandang untuk binatangnya, tumpak udu untuk tumbuhannya. Jadi kita respect. Itu saya saya bersyukur lahirnya di Bali, itu saya respectnya itu masih kental, masih bagus gitu. Jadi untuk alam dan sekitarnya memang kita diajarkan oleh leluhur kita untuk saling menghargai sebenarnya dari dulu tuh. Dan misalnya orang tua bilang, dong mati yang lebih, jangan bunuh ular, nanti temennya datang ke kamu gigit kamu gitu. Atau jangan misalnya dibilang jangan bunuh ular kalau kepalanya nggak dipotong, jangan sampai dipotong gitu misalnya. Karena reptil itu setahu saya lupa nama sistem sarafnya. Jadi kobra atau ular-ular ini dipotong, kepalanya dipenggal, tes. Habis itu labi-labi dipotong. Ini masih ada kesempatan dia untuk gigit dan nyuntik bisa. Oh, masih bisa? Masih bisa, walaupun kepalanya pisah sama badannya. Video yang kemarin baru viral itu king cobra di Filipina kalau nggak salah dibunuh. Dibunuh, dipotong-potong badannya, habis itu kan kepalanya dipegang deh sama orang lokal di sana juga, dimasukin jarinya ke mulutnya. Nih lihat. Otomatis ketiga kalinya meninggal akhirnya juga dia. Sama seperti chef yang dulu sempat viral juga di sosial media, yang dia masak dari Cina, motong kepala kobra, ditaruh di sebelahnya, dia motong badannya, kegigit nggak sengaja. Masih ada bisanya. Masih ada bisanya itu ya. Jadi orang tua dulu mengajarkan kita jangan bunuh sembarangan. Takutnya kita yakin udah mati baru dipegang gigit. Nah itu lebih baik jauhin jangan dibunuh. Iya. Itu ya memang jadi ini sebenarnya jadi informasi yang sangat bermanfaat banget buat masyarakat. Apa khususnya tadi ya, bagaimana tips secara sederhananya, penanganannya. Tapi kalau menurut saya sih sendiri,
jangan dihandle sendiri lah. Ya, Kasih yang lebih paham, lebih dan paham, lebih tahu. kasih yang expert. Yang expert, ya. Kita pun handle-nya walaupun kita ngerti itu berbisa, kita paham, tapi kita handle-nya tetap pakai safety equipment. Ya. Kita pakai alat, pakai tools Betul. gitu. Jadi ya kalau yang nggak berbisa nggak apa-apa lah, sambil Iya. kadang orang kan Pak boleh pegang gitu kan, otomatis kita pegang, kasih dia megang ekor atau badannya dulu. Karena masyarakat berpikir ular itu kayak belut berlendir. Ya, berlendir. Nah, kalau belut dikasih garam ya nari, Iya, ya nari, goyang-goyang nari. gitu. Kalau ular nah itu kadang mereka berpikirnya ke sana. Padahal ular itu sebenarnya tidak berlendir gitu. Jadi Nah, kalau kita bicara ular yang di rescue sudah berapa banyak dari sudah banyak. teman-teman rescue? Kalau dari tahun berapa ini gitu? Ya semenjak coba kalau dari beli Agus sendiri gabung. Kalau dari rescue mungkin udah jutaan ular kita rescue dari 2010 ya, karena di Bali khusus nggak cuma di Bali kan, beberapa tempat khususnya pada saat musim hujan tuh tingkat interaksi manusia dengan ular tuh semakin meningkat dengan reptil ya seperti biawak, ular, karena di mana sungai mengalami banjir, airnya naik, ya. nah lubang-lubang rumah tempat dia beristirahat itu terendam air, jadi dia pun keluar. Wah, ini harus bahaya. Waspada sebenarnya sih buat teman-teman semua di ini kan kita sudah masuk musim penghujan ini. Musim penghujan betul, jadi ya nggak heran sih, kemarin sempat hujan beberapa kali, 1 minggu nggak berhenti itu banyak kasus ular. Kasus juga Iya, ya. piton keluar, ya kobra, krait gitu keluar. Nah sebentar lagi Oktober, November tuh musim hujan ya pasti ada dia lagi. Nah musim kering yang agak susah kita rescue-nya. Paling musim kering tuh biawak gitu di kolam renang gitu rescue-nya. Muncul di kolam renang. Kolam renang. Ya seperti itulah. Dan juga masyarakat beberapa yang memelihara satwa ternak itu. Jadi satwa ternak iya, betul. tanpa proteksi atau yang kandang terbuka seperti itu paling sering. Terutama rumah-rumah yang dekat sungai, dekat sawah, saluran irigasi itu pasti sering menemukan satwa mereka itu dimakan oleh ular gitu. Nah, ini untuk penanganan sendiri ketika di rescue, ditampung, langsung dirilis. Itu berapa lama ditampungnya sampai ada proses perilisan? Gini, jadi tergantung situasi si ular. Kadang kita dapat ular yang sedang sembunyi itu dalam fase shedding, ganti kulit. Nah, kalau ganti kulit itu tidak bisa kita langsung lepas karena riskan buat si ular ini langsung mati. Susah dia untuk nyari tempat sembunyi gitu. Kita rawat dulu paling nggak 2 minggu, 3 minggu setelah sheddingnya selesai baru kita lepas. Atau ular tuh kalau kondisi sehat ya dapat rescue malamnya mungkin langsung berangkat. Langsung rilis ya. Kalau tidak berbisa sih nggak apa-apa. Kalau berbisa dan berpotensi membahayakan kita langsung bawa ke Bali Barat gitu, ke Gunung Ri, tempat kita, dan di sana kan masih kawasan taman nasional, di sana masih di hutan, dekat hutan. Di sana dirilisnya ya? Iya, di sana. Waduh, saya sering syuting soalnya di sana. Jadi kayak saya harus waspada jadi. Iya lah saya bro. Karena gini loh Pak, beli kita tuh lebih sering nemuin ular itu di lingkungan masyarakat dibandingkan di hutan. Ah, ini Kalau juga di sini ya, karena di sini kita ke hutan terlalu banyak tempat mereka untuk sembunyi. Iya. Jadi waktu kita untuk ngelihat dia itu cukup jarang. Cukup jarang. Beda dengan yang area terganggu. Misalnya ada area persawahan, dulunya bekas sawah, bekas hutan, dibongkar, sekarang bangun villa, bangun rumah, bangun gini. Pemukiman. Jadi pemukiman otomatis cukup sering kita berjumpa dengan ular tersebut karena kita menyediakan sumber makanan buat dia. Gitu. Iya, betul. Ya. Nah itu tadi ya buat sobat-sobat semuanya, pasti jangan khawatir dulu ya. Panik tidak boleh. Panik tidak boleh. Habis itu mencoba menangkap kalau tidak mengerti itu disarankan jangan karena itu fatal juga. Habis itu mencoba mengejar dia itu lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Ya karena dia kalau dia terdesak bisa putar balik langsung gigit. Gitu. Jadi lebih baik dipantau, dilihat nih kemana ularnya. Kalau dia berhenti di pojok itu bisa telepon kita, Bali Reptile Rescue, bisa juga telepon damkar atau lembaga yang menangani kasus tersebut lah, biar aman. Yang penting posisi ularnya itu dipantau. Biar nggak lucu kayak gini. Kita beberapa kali ada rescue juga. Jadi dia nelpon, ada kasus nelpon ya. Halo Bali Reptile Rescue, ada yang bisa dibantu? Ya. Oh ya Pak, saya melihat ular. Bisa nggak ke rumah saya sekarang? Please sekarang. Oke, bisa kirim alamatnya? Bisa. Nah, berangkat cepat-cepat tim sana nih. Sampai sana. Halo Bu, halo Pak, silakan masuk. Mana ularnya Bu? Saya lihatnya 2 minggu lalu Pak di sini. Apa yang kita cari ke sana gini. 2 minggu lalu Bu gitu. Ya Pak, bisa nggak cariin di sekitar rumah saya? Wah itu kita jadi benar-benar
kerja keras Pak, bongkar gudang, nanti balikin rapiin lagi. Itu ada teman tim kita namanya Arius dulu sama Reza sampai bongkar wastafel. Ujung-ujungnya saya kira dia nyari tukang untuk perbaiki, tapi Arius sama Reza disuruh beli semen perbaiki. Ya ampun. Itu saya pernah bongkar satu tembok karena ular tidak berbisa, ular jali, painted bronzeback. Dia masuk ke dalam celah tembok, jadi saya bilang, oh ya dia masuk ke sini kemungkinan Pak diambilin palu sama yang punya. Bongkar Pak. Gitu. Bongkar ya? Bongkar gitu karena izinnya beliau. Jadi ularnya ketangkep, temboknya lubang. Disandur juga dulu sama anak-anak kedokteran hewan waktu kita inventory, waktu herping, jalan-jalan cari ular, ada telepon sampai kita bongkar mebel ini, meja-meja tempel-tempel di dapur bongkar. Demi ular cicak itu yang tadi saya keluarkan ini yang hitamnya wolf snake. Karena dia bilang kadang ekspektasi orang takut itu kan besar Pak, 1 meter besar, ada segini gitu. Baru kita dapat ular cuma segini sih. Iya benar, karena rasa takut kelihatan besar, fobia berlebihan jadinya. Nah, betul. Kalau untuk penanganan mungkin masyarakat tuh siapapun yang kena bisa, nah itu seperti apa? Kalau kena bisa seperti ular kobra misalnya, kobra penyembur, Nyajas putatrix, spitting cobra atau lipiwoh yang nyembur itu. Kalau hanya tersembur bisa di bagian kulit bisa dicuci secara langsung, yang penting tidak ada area terbuka atau luka. Oke. Nah, kalau tergigit kalau tergigit itu kita harus tahu jenis ular yang menggigit, dan juga yang paling pertama dilakukan adalah melakukan imobilisasi. Nah, imobilisasi. Ya, imobilisasi sesuai dengan panduan sebentar. Nah, ini dia nih, ada panduannya nih. Nah, ini buku, ini covernya aja saya print ya, karena ini bisa di-download, ini ada di linknya, ada bisa di-download, ini bukunya free karena ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa dilihat ya, sobat-sobat ya. Oke, ya. Ya, ini buku pedoman untuk penanganan gigitan, sengatan hewan berbisa dan keracunan tumbuhan dan jamur. Nah, jadi semua ada di sini kita bisa melakukan imobilisasi. Imobilisasi. Jadi ya, imobilisasi itu kita simpelnya itu mengurangi pergerakan di area yang digigit gitu. Kita bisa pakai kardus bekas untuk menopang area yang digigit. Jadi bisa itu perlu kita ketahui, bisa ular itu tidak masuk ke pembuluh darah, tidak hanya masuk ke pembuluh darah seperti yang dulu-dulu orang bilang, makanya ada istilah digigit ditoreh, diperes darahnya, dikeluarin darahnya seperti itu ya. Nah, bisa ular itu masuk ke cairan limfatik, cairan getah bening. Ya, kelenjar getah bening ada di ketiak sama di bawah leher ini. Jadi mengurangi kerja otot itu akan mencegah penyebaran bisa ke tubuh yang semakin banyak gitu, Pak. Jadi imobilisasi baru kita menghubungi pihak rumah sakit. Hubungi dulu, jangan udah imobilisasi berangkat ke sana naik motor. Jadi kita menghabiskan waktu kunjungi satu persatu rumah sakit. Nah, hubungi dulu rumah sakit yang ada antibisanya, kita tanya. Ada antibisa nggak di sana? Kalau ada langsung ke sana. Kalau nggak ada, bisa minta rekomendasi nggak kemana dibawa harusnya gitu. Jadi dari rumah sakit sendiri yang ngasih rekomendasi nanti dibawa kemana gitu. Baru kita meluncur ke sana. Nah, kalau kita sudah melakukan imobilisasi, tidak bergerak terlalu banyak, kita punya 6 sampai 7 jam untuk mendapatkan perawatan ya seperti itu. Yang penting kita nggak bergerak, harus tenang. Yang paling susah kan tenang. Kalau sudah nggak tenang itu sudah panik, itu beda lagi. Kadang orang yang digigit ular tidak berbisa pun karena panik bisa stres, shock, pingsan gitu. Nah, habis itu kalau dalam perjalanan itu setelah kita melakukan imobilisasi itu perlu teman, jangan sendiri. Ya, karena kalau perjalanan cukup jauh bisa itu mulai bereaksi, otomatis beberapa kasus itu kesadarannya mulai hilang gitu. Jadi enaknya bersama teman berangkat kalau ada kasus gigitan ular seperti itu. Pernah ngalamin kasus pas merescue digigit yang bukan orangnya, saya sendiri pernah tergigit dulu tahun 2014 sama yang hijau ekor merah itu. Ini ya. Tahun 2014 jari manis saya waktu itu. 2014 jadi ini mengalami kerusakan, dia nekrosis karena bisanya hemotoksin yang menyerang darah kita, mengencerkan darah kita gitu. Jadi pendarahannya cukup banyak dulu di sini yang digigit. Habis itu ada kerusakan jaringan. Tapi kalau untuk beberapa kasus untuk gejala lokal tidak fatal sih. Kalau gejala sistemiknya itu yang fatal sampai ke ginjal, ke hati rusak gitu. Sudah menyebar ke organ yang lainnya. Kalau cuma lokalnya nekrosis, paling jeleknya ya amputasi biasanya. Amputasi ya. Betul. Jadi pasti aja pernah tergigit. Nah, gigitan ular berbisa itu kadang orang kan masih tanya-tanya nih, jalan di semak-semak, tuh kakinya tergigit berdarah.
Habis itu gigitan ular berbisa itu tusukan dia, bukan goresan. Oh. Dan hanya ada 1 atau 2 tusukan. 1 atau 2. Jaraknya Iya. berdekatan. Bukan kanan kiri dia berdekatan, bukan sejajar depan belakang itu bukan. Jadi kanan kiri. Kalau ular yang tidak berbisa seperti piton, ular tikus yang tidak berbisa itu lubangnya banyak. Oh, lubangnya banyak. Banyak lubang giginya. Jadi piton sendiri dia punya 160 baris gigi di rahangnya. Nah, jadi dia gigit, pendarahannya banyak, lubang-lubangnya banyak. Lubang banyak ya. Kalau ular berbisa, taringnya yang dominan karena taringnya panjang gitu. Dan berbisa itu Dan yang berbisa. ini ya. Taringnya itu yang berfungsi untuk menyuntikkan bisa gitu. Ini juga jadi saya juga baru tahu nih. Saya pikir semua ular itu taringnya yang ini ya, yang menggigit. Tadi piton sendiri. Piton sendiri gigi semua yang Gigi gigit semua itu, ya. Oh, ya. Jadi mereka tuh ada tipe-tipe gigi, ada aglipa tanpa saluran itu piton, ada proteroglipa yang salurannya di depan, opistoglipa, solenoglipa yang viper seperti Viper itu. ya. Iya, ada banyak dia. Waduh. Nah, kalau bicara ular nih banyak Ada banget habisnya gitu. ya. Ada habisnya ya ada. Iya. Tapi terima kasih banyak Bli sudah banyak sharing tentang informasi edukasi. Sama-sama. Juga. Kita juga jadi banyak tidak hanya saya sendiri loh banyak sekali mendapatkan ini nih pengetahuan informasi tentang jenis ular berbisa dan tidak berbisa. Setahu saya dulu ular tuh sama semuanya. Beracun, berbisa. Beda. Karena di Bali sendiri kita pulaunya kecil ya, 5.300 km persegi kalau nggak salah. Itu pulaunya kecil, kita memiliki 47 lebih spesies ular ya. Itu hanya ular gitu. Belum lagi reptil lainnya, ada kadal, ada cecak, ada kura-kura air tawar, ada penyu gitu. Itu juga termasuk reptil. tokek juga ya. Tokek. Tokek masalah aja tokek ini. Masalah aja tokek. Saya di rumah dinas banyak tokek itu. Semoga istri saya nggak nelfon nanti. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak Bli sudah hadir di podcast TVRI. Siap, sama-sama senang bisa hadir di sini. Terima kasih. Kami yang senang banget. Tapi udah bawa nih ekstra lagi, udah bawa nih beberapa ini. Oh iya, ini terakhir nih. Iya. Saya hampir lupa sebenarnya. Ini beberapa penghargaan sebelum saya closing. Ini beberapa penghargaan. Ini tentang apa aja nih yang ini ada ini? Ini penghargaannya beberapa itu dari penangkapan buaya kemarin yang terbaru. Kita dikasih penghargaan oleh BKSDA NTB juga. Jadi penghargaan karena kita memberikan edukasi juga di Kalimantan. Jadi Kalimantan juga? Ya, kita diundang ke Kalimantan, kita diundang ke Sumatera, ke Lampung, desa Bajru Harjosari. Jadi desa itu penyangga konflik gajah antara Waikambas sama kampung terdekat. Nah, di sana juga kasus bullying ini yang paling tinggi. Karena di sana dia nyari karet itu kan jam 3 pagi, 4 pagi. Nah, paling sering nemu ini di sana. Ya, jadi kita diundang ke sana untuk edukasi juga. Masyarakat di sana ya, dan juga men-training. Jadi mengajarkan teman di sana untuk handle ular ini gitu. 1-2 orang yang berani gitulah. Ya, dan juga ada beberapa seperti Venom Dog. Jadi kita ada bantu beberapa proyek film ya Dr. Brian Frey. Jadi dia ngasih buku kepada kita karena kita sudah bantu dia sedang mengerjakan kemarin tahun 2015 kalau nggak salah Venom Evolution. Jadi dia jadi salah satu ahli Venom di dunia. Oh, Venom ya? Iya, jadi dia ngasih topinya, dia ngasih bukunya, dia bilang very happy to work with you guys Bali Reptile Rescue gitu ya. Venom. Ini Venom bukan di film ini ya? Bukan Spider-Man. Tapi efeknya benar Venom di film Spider-Man kan dari percikan hitam itu yang merubah tubuhnya menjadi ganas gitu ya. Jadi efek Venom itu sama. Begitu masuk ke tubuh bereaksi jadi ganas. Juga ya, jadi ganas. Selain penanganan secara umum tadi kan ke masyarakat ya. Penanganan seperti itu. Kalau di sendiri rescue seperti apa? Mungkin ini saya sudah lihat ada beberapa equipment, gearnya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ada glove saya lihat tadi ada. Ada Google nih. Ya, kita sih untuk rescue tim kita ada standarnya. Jadi setiap tim yang berangkap itu wajib membawa peralatan ya. Jadi kalau misalnya ada glove, ini sih khusus dia glove-nya Hex Armor. Jadi ini digigit ular pun nggak akan tembus. Jadi bisa pakai slop tangan lain supaya aman aja dia. Jadi kita pakai hook. Nah ini hook. Jadi hook yang kita pakai rescue di Denpasar kecil-kecil karena sebagian besar ular berbisa di sini kecil-kecil, nggak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya? Ya. Dan kita juga ada jenis tong grab. Tong grab ya. Tolong Yus, mana tongnya di luar? Tong. Ada yang punya tong dong. Oke, ini. Ya, kita ada tong penjepit, tapi kalau kita nggak terlalu suka pakai penjepit karena ular takutnya mematahkan rusuk ular itu gitu. Nah, kita pakai glove, pakai bawa hook, pakai bawa snake bag,
Oke, saya ambil dulu coba. Ya. Nah, yang biru itu beli. Ini dia, Daneng. Yang biru. Yang biru ini ya. Sorry. Ini yang. Nah, itu yang jepit. Nah, biru lagi satu ya. Itu taruhnya di bawah nggak apa-apa. Oke, ini silakan beli dijelasin. Nah, ini yang kita maksud tong. Jadi peralatan tong sini yang kalau kita awam misalnya nggak ada siapa, rumah kita jauh di hutan sendiri malam-malam. Nah, kita bisa pakai ini. Kita masukkan ke ember, tutup. Ya, nah ini ada jarak, ada size-nya yang panjang, yang pendek itu ada. Jadi kalau kita jarang pakai ini kecuali situasi terdesak, ularnya di atas tinggi kita harus manjat, itu bahaya, baru pakai ini. Jadi sebagian besar kita rescue pakai hook itu ya. Snake bag, pakai glove. Nah, khusus untuk ular kobra, spitting cobra. Yang mana nih? Nah, ini kita perlu kacamata. Kenapa perlu? Ya. Sumbarannya. Nyembur ya, karena kobra itu dia bisa menyemburkan bisanya. Wah, ini masih baru. Baru banget ini. Baru buka sengaja segel. Dibawa ke podcast nih karena baru nih. Buka segel ini. Jadi amannya itu yang sampai nutup ya. Sampai nutup. Ya, kalau kacamata saya ini kurang aman karena dulu pernah saya disembur sama kobra. Ya, berapa kali? 3 kali mungkin ya. Tapi rasanya panas, terbakar, dan mata itu nggak bisa terbuka. Walaupun belinya sudah pakai kacamata ya? Kacamata ini dia masih bisa masuk dari bawah. Ya, makanya yang aman tuh yang sampai nutup. Atau facial face yang dipakai waktu kasir-kasir waktu corona. Waktu pandemi kemarin ya? Iya, waktu pandemi kemarin kan. Itu aman ya, karena kobra nyembur di sini pasti ada banyak bercak-bercak. Bercak-bercak. Iya, betul. Itu saya bilang dapat informasi itu langsung bisa menyebabkan kebutaan ya? Kalau tidak ditangani secara benar, itu mengakibatkan kebutaan permanen. Nah, tapi kalau kita menangani dengan benar, begitu disembur, kita cari sumber air terdekat, atau bawa botol, kita cuci mata, bukan cuci mata jalan-jalan ya, cuci mata pakai air, buka tutup, itu pertama pasti perih terbakar itu kan. Habis itu menuju ke puskesmas atau tempat kecantikan, tempat kesehatan gitu, tempat kesehatan. Di sana pakai air infus bersihkannya, itu sejuk di mata. Jadi ya posisi kita miring, disemprot dari samping biar mengalir dia bisanya. Setelah bersih, jadi mata itu masih susah dibuka tapi masih bisa lihat dikit-dikit. Dikasihlah obat anti radang mungkin sama dokter, istirahat. Keesokan harinya astungkaro sembuh gitu. Ya. Yang penting tidak dikucek aja. Dikucek aja ya. Saya kalau cuci mata itu biasanya dompet saya yang kebakar. Beda konotasinya beli. Cuci mata lain itu. Ya, dan kalau teman berangkat itu wajib bawa first aid. Ini first aid ini apa aja yang dalam first aid ini, kita bongkar dulu apa isinya ini first aidnya. Sebenarnya ini kalau bandits, kita kalau di Australia di beberapa tuh gigitan elapid itu kita pakai bandit. Nah, ini first aid itu ada bandit. Bandit itu hanya dilakukan oleh profesional atau orang yang sudah terlatih. Oke. Betul. Nah, kalau ini yang dari Australia kita tinggal, ini kan kotaknya persegi panjang. Iya. Karena untuk bandit itu melakukan perban ini memerlukan tekanan yang pas. Kalau tekanannya nggak pas itu yang fatal. Terlalu kerat misalnya darah ngalir itu fatal. Begitu dibuka. Atau terlalu lembek ini nggak akan berguna. Makanya ini untuk mendapatkan tekanan yang pas itu dari persegi panjang biar jadi kotak. Nah, ini yang dari Australia itu dia sudah langsung spesifik dibuat seperti ini. Jadi kalau kotak ini tekanannya udah pas. Nah, itu di bandage di tangan. Perlahan nih kalau ada jam tangan, cincin, batu akik dilepas semua dulu. Ya, kalau tergigit ya. Batu akik ya. Jadi perban ya sampai atas ini. Ya. Dan kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak bawa bandage, imobilisasi itu bisa, yang gampang tuh kalau kita kerja di sawah bisa pakai batang pisang. Ini persis batang pisang seperti ini. Oke. Ini seperti batang pisang betul ya? Iya, seperti pelepah pisang itu. Kita toreh atas bawah, bisa kita jepit di tangan. Oke. Iya, jadi tangan kita bisa pinjam beli. Ya, silakan. Nah, tangan kita bisa kita masukkan di sini, taruh di sini. Baru habis itu dililit sedikit aja. Yang penting ini nggak bergerak. Misalnya tergigit di jari ini, udah. Iya, jangan melakukan pergerakan berlebihan. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus equipmentnya lengkap untuk dibawa dan bawa spidol. Nah, karena kadang gini, kalau kita tergigit di sini pakai bandage kan lokasi area gigitan tidak diketahui, baru kita tandai sign ya, tanda sign awalnya. Begitu kurang lebih. Kita harus bawa first aid, alat yang lengkap.
Untuk obat sendiri tidak ada ya? Kalau obat sendiri kita tidak bisa bawa antibisa karena dia ada suhu tertentu untuk menyimpannya. Oh gitu. Ini yang expired kita punya expired cuma untuk contoh aja karena di sini yang punya Indonesia polyvalent antivenom hanya untuk 3 jenis ular. 3 jenis ular. Iya. Apa saja tuh, Bli? Najas putatrix ular kobra itu. Ular kobra. Bandit krait ular belang yang hitam kuning banditnya, sama Malayan viper rhodostoma. Ya, kita nggak ada sih di Bali, di Jawa ada dia. Nah itu untuk 3 jenis ular itu. Tapi ya sebagian besar gigitan pasti disuntikkan antibisa ini. Biosif ini. Cuma itu yang kita harus ketahui. Saya sih bukan ahlinya venom karena saya tidak belajar venom, saya hanya belajar perilaku ular. Saya cuma baca-baca aja. Beberapa orang juga alergi dengan antibisa ini. Antibisa ya. Jadi memang harus penanganan secara ke dokter benar dan sebagainya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Benar. Kecuali kalau mungkin untuk itu tadi ya, mungkin buat sobat-sobat podcast yang mungkin ini bisa didapat secara umum nggak, Bli, yang itu? Kalau ini sih kurang tahu saya, karena ini satu set dia. Kita dapat donasi ini disumbangkan dari teman dari Australia, dia kesini kasih minta. Nah kalau gampangnya sih bisa pakai kardus, Pak. Ini kardus kalau kardus bekas tuh sama kakunya seperti sama ini. Kakunya, ya. Makanya tadi bisa pakai kardus, sesuatu yang ringan lah. Yang ringan ya. Enteng dibawa. Kardus ringan, styrofoam, gabus itu juga ringan. Habis itu kalau kita bekerja di sawah pakai pelepah pisang bisa, atau kulit batang pohon itu yang pas. Ya. Pokoknya sesuatu yang ringan dan tidak berat lah, tidak mengayunkan terlalu banyak tenaganya. Iya. Imobilisasi. Nah kalau kita rescue malam hari kita wajib bawa headlamp senter kepala. Atau senter biasa. Senter biasa ya. Untuk ngelihat posisi ular. Posisi ularnya. Karena posisi ular di malam hari kalau kita pakai senter tuh dia ada pantulan warna balik. Jadi dari kejauhan dah kelihatan itu ular. Dari kulit wajahnya, fisiknya ya. Dari sisiknya sudah terlihat ya. Ya, sisik ventral, sisik dorsal, bagian perut, bagian punggung itu sudah terlihat dia membias kebalik gitu. Oh ya itu ularnya. Gitu kurang lebih. Betul nih. Kemarin saya syuting kayaknya ular itu. Teman-teman bilang itu bercahaya permata, dipikir ular. Artinya kan bagus Bli. Jadi Bli sudah lihat posisi ularnya. Kan nggak mungkin ke sana. Kayaknya ular lebih waspada. Lebih waspada gitu. betul. Kalau kita nggak lihat itu yang bahaya. Yang kita nggak lihat itu yang bahaya sebenarnya. Iya. Satu juga informasi penting. Nah ini apa yang penting Bli? Nah jadi orang mengira kan ular itu semuanya bersarang ya gitu ya. Sarang ular di sana. Sarang ular di sana. Ya. Nggak semua bersarang kok. Jadi ular itu beberapa spesies. Ular itu yang ovovivipar, bertelur beranak. Yang bertelur dia cuma meletakkan telurnya di kayu yang lapuk, tumpukan kayu lapuk atau lubang-lubang tanah seperti spitting cobra itu lubang tanah. Satu-satunya ular yang membangun sarang dan bersarang itu ular king cobra ini di foto ini. Hanya dia yang membangun sarang. Dia dan sarangnya ya. Dia nungguin sarangnya. Kalau piton dia mengeluarkan telurnya 100 butir dililit sama dia di guanya, ditungguin sampai mau netas gitu. Jadi nggak semua ular itu bersarang gitu. Tidak semua ya. Ya tidak seperti burung. Kalau burung wajib dia punya sarang. Ya. Kalau yang ini viper ini sama juga ya. Viper ini ovovivipar, dia beranak, dia keluar. Makanya kalau di satu tempat kita temukan banyak. Yang betina itu biasanya besar ukurannya, 80 cm, gemuk. Sedangkan yang jantan itu lebih kecil ukurannya. Jadi kalau dia netasin anaknya itu, ngeluarin anaknya itu, melahirkan anaknya itu sampai 10-15 ekor di satu pohon tuh ngumpul ya. Kecil-kecil ya, hijau-hijau ekornya merah. Sebelum dia nyebar gitu. Ya, ini menarik, sangat-sangat ini informasi sangat penting. Iya. Jadi yang sarang itu king cobra ya, betul. Supaya nggak dikira itu sarang ular, itu sarang ular. Iya. Kita luruskan lah itu. Luruskan ya. Oke, itu saja sih equipment kami. Equipment dan sebagainya. Thank you so much. Jadi Bli. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Oke, gimana Man? Aman ya? Oke. Mau dikeluarin? Vipernya? Pakai hook aja kita. Pakai hook ya? Ya. Aman nggak? Belinya megang yang hook coklat itu. Saya ngeluarin pakai ini, taruh di hook coklat ya. Hook coklat yang mana? Itu yang panjang itu. Ya, sendiri. Udah cukup aja. Udah cukup. Kowe sini. Atau megang ini, gininya tangannya, taruh di atasnya. Kayaknya saya sudah closing Bli.
Oke, terima kasih banyak beli. Ya, sama-sama. Ini apa beli? Sama first aid juga. Oh, first aid juga. Ya, baru nggak saya buka. Ini ada yang mau dijelasin nggak ada ya? Nggak ada sudah. Ini poster sih. Oh, Bisa tadi udah bro, nggak lihat kue. lar siput. Udah tadi, aman. Tapi ada ngambil closing nggak? Closing nggak tadi? Ular. Tadi udah. Tadi nggak lihat. Oh maunya yang Viper Anjir. ini. Kita pegang gini aja ya sambil closing ya. Boleh. Sip lah. Oh, Bentar asik lah, lah. asik. Tak keluarin dulu ya. Ya, keluaran dulu deh. Macam ini nyomanin lo. Hah? Aman kowe, anjir. Lompat kowe. Segel ya. Oh, disegel. Nah. Hah? Jaga jarak anjir. Ini harus foto kan? Oh, lari dia kan? Oh, bro, bro. Nah, apa. Ini ular arboreal, Viper. Jadi Viper ya. dia lebih suka di atas pohon. Oh, lari. Nah, ini dia terdesak, pasti strike posisinya. Oke, strike. Biar Oke. dia diam dulu, tenang dulu. Tenang dulu ya, kita biarkan dia tenang dulu. Awas beli dia lompat ke sini dulu. Enak lu ya suka nyaruh kayaknya. Sini lah. Colek kan bungut nah. Oke, duduk aja, Pak. Santai aja, beli, duduk aja. Ayo, arah ke sini saya agak... Duduk, beli, santai, beli. Keselamatan terjamin, kehormatan tidak. Oh, bro. Enggak aman. Aman. Jaga jarak ya, jaga jarak. Takut. Nah, gini dah, udah tenang dia. Oke. Dapat. Oke, mantap. Podcast TVRI Bali. Turn on. Viper. Viper. Kenalin Viper, mantap.